4.000 Pak, 300. 4.300 P3K yang akan menguras anggaran 280 miliar tahun depan. Betul. Kok bisa? Saya harus narik napas panjang nih Pak. Kenapa tuh? Saya bertemu dengan Bapak, ngobrol mau nanya banyak hal sebetulnya Pak. Oke, Jaleh Podcast kembali bersama saya. Kali ini saya ditemani Dr. Hilmi Rifai, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mawan, Jaleh Podcast. Oke, saya sih pengen nanyanya panjang lebar, tapi langsung saya mah bukan orang yang sering malapah gedang atau Sunda mah. Jadi 4.000 Pak, 300. P3K yang akan menguras anggaran 280 miliar tahun depan. Betul. Kok bisa? Saya juga ikut tarik napas juga sama. Jumlah 4.300 itu bukan jumlah yang sedikit ya. Iya. Awalnya Besar. Kabupaten Cirebon ingin membantu jumlah guru honorer yang notabene di data ada kurang lebih 6.000 dan honornya hanya 200, 300 ribu, 150 ribu. Ketika ada kesempatan bahwa ada P3K yang meningkatkan salary-nya, pendapatannya menjadi seperti pegawai negeri, persis seperti pegawai negeri, kenaikan golongan dan lain sebagainya. Kita bersemangat dong, Ya. bersemangat. Kita ajukan sebanyak-banyaknya, alhamdulillah dikabulkan di Menpan dan Kemendiknas itu sejumlah kurang lebih 4.350 orang. Di luar dugaan Kang Man. Ya. Di awal ceritanya bahwa itu akan digaji dari DAU, pemerintah pusat. Tapi akhirnya dibebankan ke pemerintah daerah, habislah gua dihujat. Anda kena prank. Itu juga jadi persoalan Pak. Sebenarnya saya mau nanya gini aja. Ada aturan nggak sih yang bisa menggagalkan, bukan menggagalkan, menganulir cukup 2.000 aja gitu kan? Ada nggak sih aturan seperti itu? Ya dilematis juga, Man. Jangan main gagal-gagal gitu dong. Iya kan, gini Pak, beban APBD kita kan posturnya udah nggak seksi lagi nih tahun depan APBD kita. Ya, betul. Ya kan, 280 diambil untuk P3K. Tidak ada yang salah kalau menurut saya, P3K nggak salah, para pegawai yang juga mereka ingin kerja. Terusnya juga yang salah kalau menurut saya ya. Ya Anda kena prank itu, disangkanya kamu dari DAU tadinya. Ya, ini betul. Menyikapi masalah ini yang jadi persoalan Pak. Betul. APBD kesedot loh bos. Ya, betul. Dengan berat hati nih, kita berkomunikasi dengan BKAD, dengan Bapelitbangda, dengan keadaan Kang Mama nyebutnya prank. Ini otomatis menyedot kurang lebih 280 miliar ya. Ya. Ditambah lagi nanti tahun 2023 harus mengangkat lagi P3K. Itu kemampuan daerah pasti kolaps ya. Kolaps. Defisit berarti dong bisa. Infrastruktur bisa terhambat. Pelayanan-pelayanan yang lainnya juga bisa terhambat. Tapi bukan bermaksud menyalahkan keadaan seperti ini. Saya yang disalahkan. Tapi ini memang menjadi... Dan Bapak salah itu. Kalau menurut saya sih, ya kan? Bisa aja. Wajar lah salah kan. Ya, Pak diakuin Pak salah. Tapi kan udah salah amat aja saya membela orang kecil loh. Zaman siapa sih Pak dulu? Enggak lah, saya nggak ngungkapin. Saya nggak mau menyalahkan yang sebelum-sebelumnya. Iya. Yang jelas secara kolektif kita memang menginginkan membantu. Tapi di luar dugaan kan kemampuan anggaran setelah DAU itu menjadi sebuah mimpi bagi kita bersama, diserahkan ke kabupaten kota masing-masing itu menjadi masalah bagi kita. Bahkan dengar-dengar teman-teman di Dewan mau memveto, jangan sampai diangkat ya. Nah itu masalahnya tadi yang ditanyakan, bisa nggak membatalkan? Bisa. Ketika sudah menjadi keputusan dan menjadi SK, nggak bisa. Nggak bisa. Terutama yang kemarin sudah diangkat dan dilantik, jumlah 1.700 sekian ditambah 1.200. Berarti keputusannya 4.600, berapa? 4.300. 4.300 sudah itu tidak bisa dibatalkan? Masih bisa sisanya. Masih bisa. Berarti masih ada napas untuk bisa pengurangan yang ketiga. Nanti tahap ketiga itu kita 1.200 lagi tuh, Kang Mas. 1.400 lah. 1.400 sisanya 1.700, 1.200 dari 4.000 ya sekitar segituan lah, 1.300-an.
Untungnya dilalahnya nih kita berkomunikasi terus tanpa lelah nih. Di satu sisi ingin membantu teman-teman P3K, nasibnya di satu sisi kita harus menyelamatkan anggaran juga. Jangan sampai kolaps juga. Kan udah kolaps sekarang. sudah kolaps. Nah, Ini saya sih rada bingung begini Pak. Ini jujur aja nih saya mau nanya nih terus terang ke Bapak. Anggaran itu udah kolab. Tahun depan udah 200 berapa? 80 lah ya. miliar, Udah 280 miliar kesedot. sama 2003, 2023. Nah, oke. Kita ini diambil dari APBD. Ya. Ini bagaimana untuk ngisi pos-pos kegiatan kayak proyek-proyek yang sudah ada? Ya. Dari mana? Terpikir nggak sih dari sekarang itu sudah ada koordinasi atau gimana? Ya, kita selalu berkoordinasi dengan BKAD, dengan Bapelitbangda. Apa katanya Pak? Oh, ya pertama jawabannya katanya efisiensi infrastruktur lah. Semua dikurangi. BKPSDM aja yang biasanya dapat secara total gaji dan 98 miliar, kita sekarang hanya 4 miliar. 50% demi P3K. Saya tidak nyalain P3K. Cuman ini punten, ketika saya nanya ke eselon 2 memang mereka selalu bilang begini. Ya Mas, ketika nanya masalah ini saya tanya ke Dinas Kesehatan, mereka nggak akan mungkin ngomong. Ya. Ketika saya tanya ke Dinas Pendidikan, ya bukan bagian saya. Saya nanya ke Bapak. Jadi ASN itu kalau menurut saya tuh sebetulnya semua orang bisa ngomong apa adanya. Ya. Saya misalnya anggota dewan ditanya, itu bukan bagian saya, harus siap. Bapak siap nggak? Saya tanya begini, Pak, nanti itu dari mana duitnya untuk menutup lubang-lubang kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBD tapi diambil dari P3K. Dari mana tuh? Sudah ada chargernya belum? Kalau komunikasi dengan BKAD ya, dengan Bapenda, ya pasti akan meningkatkan pendapatan pajak. Ya. Yang belum tergali katanya akan digali. Terus parkir, retribusi parkir akan ditingkatkan. Seperti itu sih pembicaraannya. Dan ada angin segar juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa nanti untuk dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu porsinya kalau dulu 30% di kita, 70% di pemerintah provinsi. Sekarang akan dibalik katanya 60% di kita, tapi nggak tahu apakah itu prank juga. Saya sih kurang percaya Pak. tapi jangan gitu, pemerintah sudah punya perencanaan loh. Maksudnya gini Pak. Aduh ini pas nggak sih? Maksudnya gini Pak. Kita kan beberapa kali di prank sama pemerintah. Ya. Yang harus dipikirkan menurut saya bagaimana kayak semacam. Jadi gini lah. Bapak sudah siap loh SDM yang sudah ada untuk mengisi, mohon maaf di Disperinda di Bapenda ya. Di Bapenda itu kan mereka bisa menggali potensi pajak. Otomatis perlu orang-orang yang berkompeten. Ya selama ini juga kan Bapak selalu gambar-gambar orang itu berkompeten. Nah, saya lihat buktinya sendiri masalahnya jelas kadang-kadang. Nah, dari sini tuh saya pengen tahu sebetulnya langkah apa yang sudah Bapak lakukan. Saya tahu lah Bapak sudah melakukan open bidding, uji kom. Itu dijamin nggak sih Pak? Ketika mereka duduk, mereka bisa melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan fungsi mereka. Oke. Saya sebagai kepala BKPSDM iya dong, memfasilitasi teman-teman yang akan menjadi pejabat. Saya atas perintah Pak Bupati nih, setiap pejabat yang duduk nanti ada perjanjian kinerja. Kalau Bapenda berarti perjanjian kinerjanya optimalisasi pajak dong. Kalau Dishub berarti retribusi dong, pasar retribusi. Itu ada pasti. Saya mengusulkan ke Pak Bupati agar setiap pejabat menandatangani semacam, bukan fakta integritas ya, semacam perjanjian kinerja. Sama sanksi. Kalau misalnya mereka sanksi tidak di luar memenuhi kewenangan saya, ini Pak Bupati kan bisa menerbitkan regulasi kan, bisa saja. Ini harus diekspos Pak, dipublish, jadi masyarakat biar tahu. Jadi Pak Hilmi bekerja itu bukan retorika, ya kan? Ya Pak Hilmi kan dianggapnya orang baru di sini, iya kan? Udah jadi kepala BKPSDM.
ya harusnya bisa membuktikan dong Pak, bahwa primordialisme Saya itu nggak setuju dong kalau orang baru atau enggak, maksudnya primordialisme itu terkadang di kita itu masih dikedepankan, ya kan? Banyak yang bilang Bapak di sini kan baru mapping berapa tahun udah jadi kepala BKPSDM, buktikanlah. Kalau kayak saya ini mendukung Pak sebetulnya. Asal kinerjanya benar, orang-orang yang direkrut juga benar dan tidak menimbulkan masalah. Iya. Itu salah satu program saya kan? untuk memperbaiki kualitas SDM ya, sesuai dengan amat undang-undang lah nomor 5 tahun 2014. Setiap ASN yang ada di kabupaten manapun harus memiliki 3 kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ini 3 ini harus diukur nih. Sehingga saya punya program SIPK itu ya, sistem penilaian kinerja bagi aparatur. Nanti ke depan sudah tidak bisa neko-neko lagi, saya titipan si Anu, titipannya udah nanti kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pak Bupati, dia bisa promosi atau bisa ditempatkan di tempat-tempat yang krusial ya, yang di tempat yang memang menjadi kepentingan kabupaten yang lebih besar, Bapenda deh, BKAD deh, itu nanti diukur dengan sistem penilaian kinerja aparatur itu dengan by system. Bukan like yang sistem dislike. merit itu. Iya, sistem merit itu. Cuma kita memang belum nyampe seperti Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang. Kita iri juga dengan Kabupaten Sumedang. Tapi perencanaannya 3 tahun yang lalu. Saya masih merasa bangga walaupun saya baru 2 tahun setengah. Sebentar, boleh itu, kan? Saya bangga kan? Bangga. Saya mau nanya, di urutan keberapa sih kan ada BKPSDM tuh urutan apa gitu dulu? Pernah saya dengar tuh? Iya. BKPSDM kemarin di NSPK dan indeks profesional masih rendah. Masih di ranking papan bawah 26, 27. Saya dalam se-Indonesia atau se-Jawa Barat? Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota kita di 22. Saya 3 bulan setengah, boleh cek sekarang di KASN dan di Menpan, dalam kurun waktu 3 bulan kita mendapatkan nilai 256,6 hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Sumedang dapat angka 330 3 tahun. Dari sisi keberhasilan Sumedang it's okay, tapi akselerasi kecepatan untuk menuju merit system Cirebon paling cepat se-Indonesia ini. Berarti kita di urutan ke? Sekarang kita naik di papan tengah lah, di urutan 12. Saya targetnya di akhir tahun ini Juli saya naik lagi ke 330, naik ke 5 besar. Seperti itu. Rada mending saudara-saudara, rada mending. Jadi kita mah nggak malu-maluin. Ya, yang bikin nggak malu-maluin itu begini. Itu oke, satu prestasi Pak ya. Berarti harus dibuktikan juga dengan penempatan pejabat ya. Nah, dengan hasil, dengan bentuknya atau orangnya nih, kualitasnya nih Bos. Yang siapa yang nanya Pak? Yang paling dipantau itu di dinas apa sih Pak sekarang sebetulnya? Dinas-dinas krusial lah. Dinas krusial, PUPR, Dinas Pendidikan, Bapenda, BKAD, Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, itu krusial. Harus orang-orang yang memiliki komitmen tinggi. Di samping 3 kualifikasi, kompetensi, kinerja, punya komitmen yang tinggi. Menjamin nggak sih Pak, orang cerdas, orang pintar, dengan nilainya yang tinggi, cerdas kan nggak, sebenarnya nggak terlalu, oke cerdas memang penting ya. Tapi kalau nggak komitmen, nggak loyal, gimana tuh penilaiannya? Kan kita tidak hanya sekedar penilaian kognisi, Kang. Di SIPK itu tidak kognisi saja. Oh iya. Jadi kognisi, psikomotor, afeksi, seperti pendidikan lah. Diukur psikologinya seperti apa tuh. Itu terukur kan. Terukur. Dan itu sudah diuji di tingkat internasional. Para pengujinya juga lulusan-lulusan Amerika semua. Teruji. Tapi ada tambahannya lagi, khusus amanat Pak Bupati ya memang harus dipantau dari sisi etika dan akhlaknya harus menjadi. Ada sisi itu ya. Ada sisi itunya kan, Pak Bupatinya Kiai, Pak Bupati Kiai, tetap benar. menggunakan. Jadi kalau ada kepala dinas yang sering keluar malam, masuk ke tempat hiburan malam, itu juga termasuk salah satu nggak jadi boleh. catatan lah. Catatan ya, nanti saya laporin. Tapi saya belum pernah nemuin sekarang tuh. Ini lagi krisis ekonomi kali ya, mereka nggak mampu. Pandemi. Bisa meren gitu kan. Kalau melihat, akan melihat gini Kang, selama ini kan Bupati itu selalu apa ya, mohon maaf nih, cara memimpin beliau itu terlalu, kalau menurut saya terlalu soft, terlalu membiarkan apa memang beliau polanya seperti itu.
Kan Kabupaten Cirebon pasca tragedi besar kemarin, otomatis semua lini juga ikut terganggu. Semua, ya mohon maaf, pikiran para pejabat juga bukan terganggu sebetulnya, enggak lah ya. Ada rasa ketakutan menyerap anggaran. Datang Pak Imron dengan gaya kepemimpinan yang, ya pun dan kata orang Sunda mah palehe, lemah gitu. Pak Imron galak tuh sih sebetulnya sih. Yang saya tahu ya, Ya. saya bersahabat dengan beliau lebih dari dulu. Saya bukan, sorry nih, saya podcast ini murni ya. Saya tidak punya tujuan politis apa-apa. Semua orang juga tahu Pak Imron tuh seperti apa orangnya. Ya, terserah kan orang punya persepsi Ya, apapun menilai Pak Imron seperti apa. Saya punya penilaian tersendiri ya. Pak Imron memang low profile orangnya, tidak gerasa gerusu, terus tidak emosional, memang gayanya seperti itu. Tapi beliau punya catatan, ketika catatan-catatan yang diinginkan, ekspektasinya tidak diinginkan, beliau berani. Banyak kan, Pak Kang Maman, beberapa keputusan yang memang terkadang mencengangkan. Betul. Mencengangkan, Saya tahu ya. lah. Jadi beliau itu seperti, saya menyebutnya Mr. Moment, di mana mengeluarkan kebijakan yang menurut Kang Maman disebut lemah, kadang terlalu bager, Nah, iya betul. elehan, tapi di posisi tertentu beliau berani untuk memutuskan. Hanya Mr. Moment ini, mohon maaf, mohon izin Pak Bupati, teman-teman saya nyebutnya Mr. Moment, tapi ada momen-momen tertentu dia berbuat atau melakukan tindakan yang tegas dan terukur, sudah Tapi memang sesuai dengan kapasitasnya sebagai Bupati dan sebagai PPK. Berarti memang sebetulnya bawahan itu harus loyal ya. Harusnya harus loyal. Mau itu lah. pintar, Wajib cerdas, lulusan apapun memang harus loyal ke pimpinan. Wajib lah. Berarti sekarang itu lagi nyaring nih Pak Imron ceritanya. Lagi menyaring orang-orang yang loyal. Ceritanya seperti itu. Waktu nggak terlalu mepet. Ukurannya jangan ukuran matematis dong, Oh, iya tetapi sih. efektivitas Oh, dan iya, iya, efisiensinya. iya. Bisa saja durasinya waktunya sedikit, tetapi tepat sasaran, bisa saja. Itu dia bener. Yang penting mah kualitas. Kualitas. Daya sembur sih gampang nanti belakangan bisa. Yang persiapannya jauh juga, tapi ketika sasarannya nggak tepat ya tetap aja. Terlalu banyak pemanasan juga repot. Ya, terlalu, ya. Jadi foreplay itu penting. Ya penting, foreplay itu penting. Penting kan? Oke, permainan, ya permainan kata-kata lah, permainan lidah kan berkata-kata ya, Iya, itu kan iya. bisa memperpanas mesin gitu kan. Iya. Jadi ngomongin begitu Pak sih kan. Bupati kan butuh dukungan teman-teman di bawahnya juga. Iya. Kepercayaan diri seorang pemimpin itu ketika loyalitas bawahannya, tanda kutip ya, Iya. loyalitas bukan hal yang sifatnya pragmatis, artinya mendukung seluruh program-program Pak Bupati. Sehingga Pak Bupati percaya diri. Ketika teman-teman termasuk saya di bawahnya tidak begitu mensupporting, pasti Pak Bupati akan di dalam situasi harus memutuskan sesuatu yang berat, misalnya memindahkan seseorang, menentukan merolling seseorang atau merotasi seseorang. Kalau menurut sebagian orang ini menyakitkan ya, tapi Ya, menyakitkan. demi Kabupaten Cirebon, demi lembaga bisa saja seperti Kapan itu. sih Pak mutasi? Jangan nanya-nanya gitu. Oh, Rotasi-mutasi itu kan sifatnya rahasia. Nanti podcast saya itu nggak laku kalau kayak gitu, soalnya kalau dilihat setelah mutasi juga, kok ini kan posisinya udah gitu, jadi karenanya itu saya potong aja. Pak, persoalannya gini Pak, 3 tahun sama Bapak ya Pak Imron ya, 3 tahun dengan berbagai macam intrik politik, dengan berbagai macam karakter. Mampu nggak sih Pak di akhir-akhir kepemimpinan Bupati minimal beberapa skala prioritas terselesaikan? Ya. Saya mau tanya ke Bapak. Bapak jangan ngomong Bapak itu bagian saya, barangkali suatu saat itu bagian Bapak kan. Taman Pataraksa. Kan Bapak orang deket lah dengan orang. Kata siapa? Bapak orang Bandung, kan dekat kan dengan orang Bandung kan. Masjid Agung Sumber, terus beberapa aset yang kayak Gor Watullah itu kan menjadi aset daerah. Ada nggak solusi ke depan itu dilanjut? Nah, kalau saya harusnya kans itu tetap ada.
Tapi kita memang dalam situasi dilematis, Kang Man. Hampir seluruh pemerintah daerah dilematis ketika kita mengalami pandemi ya. Ya, betul. Pandemi semua anggaran tersedot, tambah lagi sekarang, mohon maaf teman-teman P3K ditambah hal tersebut, otomatis kan memang ada porsi finance, porsi finansial yang memang teralokasikan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tapi saya yakin Pak Bupati masih punya strategi-strategi yang lain dengan mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemerintah pusat. Mungkin mudah-mudahan dengan lobby-lobbynya ke pemerintah pusat, DAU, DAK bisa ditambah, bantuan gubernur. Itulah yang sedang kita optimalkan kan. Kalau mengandalkan PAD kita memang agak berat. Saya berpikir Pak Bupati, dan termasuk saya juga ditugaskan untuk kalau punya potensi berkomunikasi dengan pemerintah pusat, seluruh kepala dinas yang punya akses ke atas harus sudah dilakukan. Komunikasi itu penting dengan pemerintah pusat, Kang. Karena terkadang gini, saya pernah di kementerian, Pak. Ya. Saya pernah di kementerian pemerintah pusat lah. Pemerintah pusat itu kadang bingung, ini anggaran mau dikemanakan? Padahal ada, gede, Kang. Anggaran untuk dulu saya di madrasah, gede banget. Bingung, karena kelemahan bangsa kita kan tidak punya data akurat. Betul. Coba cek ke Dinas Pendidikan. Fluktuasi jumlah data guru itu berubah-ubah. Tidak ada yang fix. Sementara yang dibicarakan di DPR RI dan pemerintah pusat itu data fix. Tahun berapa? Pernah kejadian kan soal apa tuh di Dinas Sosial itu ada miss data. Ya, miss data antara kementerian. Updating datanya. Ya. Itu memang kelemahan kita. Sehingga ketika dikocorkan anggaran untuk dinas sosial atau dinas tertentu, mismatch dengan yang kita miliki, akhirnya jadi rame. Nah, komunikasi inilah yang harus dibangun, Kang. Komunikasi. Semua kepala dinas itu harus siap membantu Pak Bupati untuk berkomunikasi. Bisa. Dinas Pertanian ke Kementerian Pertanian. Oh, kemarin Dinas Pertanian anggaran di apa itu? Nggak ditegur kan? Ya, itu karena komunikasi antara pemerintah daerah seharusnya anggarannya akan dikocorkan, yang siapnya kita apa? Ya, karena tidak ada komunikasi digelontorkan sekian ratus miliar sementara kita tidak siap, kan itu pentingnya komunikasi, Kang. Itu kan. Ya. Pernah punya pikiran nggak dengan kita mentok nih ke pusat juga kan mungkin sekarang lagi defisit ya negara tuh. Memang sekarang keluarlah ke bantuan dari luar. Pernah nggak? Luar negeri, Ya. maksudnya. Saya harapan itu Bapelitbangda menjadi kunci, Kang. Menjadi kunci untuk berkomunikasi dengan bantuan luar negeri. Bantuan negeri yang sifatnya bansos lah kalau kita. Iyalah. Bansos. Ini berarti ide saya apa? Saya harus dapat bagian kalau dapat. Saya nanti ngomong ke Bapelitbangda. Kota Bandung menggunakan sistem sister city Tuh kan, bisa kan? dengan Jepang. Kenapa kita nggak bisa? Kota Bandung, UPI dengan JIA, Jepang Indonesia Academy bangun. Kota Bandung dengan Korea, sister city Korea. Di kita belum melakukan langkah itu. Harus ada dong, Pak. Kalau ada kemauan. Seperti itu. Buktikan Bapak bisa. Ya. Pak Bupati maksudnya bukan Bapak. Kita punya kekuatan budaya, Kang, yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Saya menyebutnya as the same with the Jogja City. Naon tuh, Pak? Sarua lah itu jeung kota Jogja punya potensi kuliner. Iya. Oke, banyak. Sangat banyak dan di mana-mana semua orang kuliner. Wisata religi banyak. Tidak kurang, Pak. Sampai ke pelosok desa. Dua nih kita punya dua, tuh satunya. Ya. Produk kreatif, batik, terus mie. Oke. Walaupun sekarang hidup segan mati tak main, mati tak main. Itu kan harus mati tak mau. Itu kan harus didorong, Ya. kan harus didorong. Dan ini yang tidak ditangkap oleh kita. Pak Sandiaga Uno hampir tiap bulan ada di Cirebon. Harusnya dimanfaatkan. Tegar atau disperendangna kadisna tuh jadi diamin aja tuh. Potensinya banyak. Mungkin sedang berjalan. Sayang, bener Kang. Itu potensi-potensi itu yang kadang-kadang hilang di depan muka. Saya kemarin ke Jogja ya, ke Jogja jalan-jalan, lihat Malioboro. Mungkin orang sering lah ke Malioboro, tapi saya fokus ke pembangunan. Hampir sama dengan Trusmi ke Pleret kalau ditutup menjadi Car Free Day atau dengan pembatasan itu tutup menjadi seperti alun-alunnya, dan bisa. Saya ngelihat bisa ini, kata saya. Harusnya dibangun. Ya tinggal komitmen kita.
pentahelix dong, dunia swasta dilibatkan, Betul, akademisi ya, betul, dilibatkan, pers dilibatkan, yang mempromosikannya kan pasti dunia pers lah. Karena kita ini tidak punya sentral yang Ya, kabupaten itu. masyarakat dilibatkan, keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi kreatif, pariwisata dikembangkan, pemerintahnya itu sendiri. Pemikiran yang brilian, cuman kalau nggak didukung dengan para pekerja, para pegawai, para pejabat, buat apa? Ya mudah-mudahan. Ya kan? Saya Yang berharap harus di mapping dong dari sekarang. Hubungan yang legislatif wajib, bagus. insya Allah harus Cius. harus bagus dong, harus. Iya, emang bagus sih. Iya. Bagus sih, emang bagus. Karena Harus trik-trik bagus politik dong, wajar lah. ya. Ya. Kan perbedaan pandangan politik, baik politik anggaran dan lain sebagainya kan biasa-biasa saja di dunia Iya, manapun iya, seperti betul, apa. betul, betul, Tapi betul. yang intinya kan duduk bersama, win-win solution, symbiosis mutualism. I'm Jadi okay, sekarang you're tuh okay. intinya sih bagaimana mencari anggaran, mencari uang kan, mencari uang untuk membangun kabupaten dengan Link. jebolnya. Link juga, Ya, link ya. luar negeri, link regional. Itu. Ya urusan Bapak itu. Masa nggak punya link dari dulu juga kan banyak yang kasih tahu ke sana ke sini. Saya berapa kali ngomong ke luar negeri lah. Banyak tuh. Padahal kita banyak yang jebolan luar negeri ya. Nah. Ada yang jebolan Australia, ada yang jebolan Belanda. Qatar juga katanya kan banyak duit. Bisa Iya. nggak tuh diambil duit dari Qatar? Jangan ngomong kolateral doang. Apa Iya, kolateral? Kan kolateral. dia kolateral kan. dia. Banyak ngomong dari Qatar bisa ngedatangin duit sampai sekarang mana? Dibuktikan lah. Kalau menurut saya tuh jangan ngomong doang. Iya. Program bagus kalau menurut saya Pak di bawah itu. Nah sekarang langkah ke depan bagaimana Pak? Di tahun berapa mapping manajemen birokrasi selesai? Kan ada target Pak. Ya. Tahun sekarang bisa selesai nggak? Ya dengan sistem akselerasi Ah. yang cepat saya harusnya di pertengahan 2025 harusnya selesai lah. 2025. Ya, berarti harus loncat pagar lah. Enggak maksudnya gini, di tahun sekarang itu Kita 2000 targetnya merit system sekarang. Oh, Merit system. 2024 kan pemilihan bupati. Ah ya. Otomatis bupati selesai dong. Ada bukan cuti ya. Di bulan Maret Ya. Bapak selesai. Ada Selesai. kekosongan nanti otomatis menjabat Pak Bupati itu baru tinggal berapa bulan lagi? Setahun Ya. lagi. Setahun lagi kan? Setahun lagi, setahun 8 bulan. Setahun 8 bulan itu kan harus dipersiapkan Pak kalau menurut saya. Iya. Manajemen birokrasinya itu harus benar-benar karena kan tidak akan ada perubahan setelah Ya, ada kita PLT berharap kan. sih Kang Man ya antara pemerintah yang sedang berkuasa sekarang dan pemerintah yang akan datang ada sustainable keberlanjutan, tidak ada gengsi politik lah. Ketika program-programnya harus dilanjutkan, kita ASN sih berharap berlanjut lah. Misalnya yang tadi saya sebutkan, Betul. manajemen ASN sedang ditata melalui merit system. Saya targetnya kan 2024-2025. Ketika berganti ternyata perbubnya dirubah, Rubah per sistem lagi. dihapus. Sedih bagi Ya, betul bagi sih. saya yang merancangnya beserta teman-teman, bukan saya. Nah, kita berharap ada perbub yang ya karakter regulasinya sustainable lah, berkelanjutan. Perannya Pak Hilmi berarti sekarang. Ya saya bersama dengan teman-teman Ya. bagian hukum lah, Ya. dengan legislatif juga. Jadi tidak, kalau terbitnya Perda kan sustainable, kalau Perbub kan selera bupati bisa berubah. Saya sih arahnya pengen Optimis Pak, kabupaten bisa maju. harus optimis dong Kang. Siapa lagi kalau yang akan mengelola kalau kita yang tidak optimis kan? Saya sih rada pesimisnya tuh gini Kang. Sok rada liar di depan Gedung Setda, Taman Pataraksa yang belum selesai. Di Akang malu nggak sih lihat masjid? Masjid kita ini berapa tahun, hampir 11 tahun menara nggak kelar. Itu jadi skala prioritas nggak sih Kang? Saya bukan malu, sedih kan? Ah. Sedih. Saya lihat Masjid Agung Kota begitu megahnya. Waduh, malu. Saya ke Majalengka begitu megahnya. Sementara masjid kita ya seperti itu adanya. Saya yang dulu berlatar belakang banyak berkecimpung di bidang agama, ketika melihat masjid itu kan cerminan pemerintah atas keberpihakan terhadap pembangunan keagamannya. Ketika Orang melihat sebetulnya itu sesederhana itu kalau orang lihat. Kalau menurut saya itu sangat penting. sangat penting kan? Sangat penting kan. Simbol kenegaraan pada zaman dulu tahun 45 yang pertama dibangun adalah
tempat-tempat ibadah dan sektor-sektor tertentu. Ya, harus di zaman dulu di Jakarta kan ada masjid, ada gereja, ada pura, dan itu simbol-simbol keagamaan sebagai bukti bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Di pemerintah daerah juga harusnya seperti itu, ada simbol-simbol tertentu sesuai dengan tipikal pemerintah daerahnya sendiri ya, bukan berbicara mayoritas dan minoritas ya, tetapi proporsionalitas jumlah penduduk tersebut. Kalau penduduknya Muslim berarti masjid yang menjadi prototipe religiusitas infrastruktur tersebut kan. Nah, kalau di Maluku kan gereja Ya. kan ya. Di Cirebon kan hampir saya lihat di data statistik 96% Ada niatan Pak Bupati untuk sebelum Bapak selesai itu masjid harus kelar dengan menara? sangat kan. Sangat beliau menginginkan bahwa bahkan kalau bisa konversi ada Islamic Center kan. Kita sudah merencanakan Islamic Center di Watu Belah. Oh iya, yang nilainya. Ya, kalau ternyata ini susah nih Masjid Agung diperluaskan susah karena memang lahannya seperti itu, kita dikonversikan dengan Islamic Center yang ada di sana ya? di sana seperti itu. Jadi fokus ikonnya Ada. bergeserlah Ya. ke sana gitu. Otomatis dana luar dong Pak. Kita mau pilpres, uangnya juga dari mana? Ya kan, mau pilkada, berbarengan. Saya pernah di Sukabumi Kang 4 tahun Kang. Sukabumi itu bantuan dari Timur Tengahnya yang NGO, non-government organization, itu lebih mudah dibandingkan dengan GO, government organization. Komunikasinya dengan para syekh, itu bantuan ratusan miliar itu sangat mudah sekali. Kenapa kita nggak bisa? Apa belum nyoba? Udah nyoba kali ditolak ya? Sebetulnya kita kan punya Kiai Akil ya, kita Ya. harus memanfaatkan. Kayak Akil Siroj kan bisa. Luar biasa beliau hubungannya ke luar negeri. Tidak diraih Kiai Akilnya, harusnya dipeluk dong. Wah. Kiai tolong dong, gitu. Tugas akang, ya kan? Kok tugasnya saya terus sih? Emang saya posisinya apa? Gini bukan masalah posisinya apa. Udah tanggung Kang. Kawok edan aja kalau sudah masih kan. Jadi ya gini, bukan masalah gitu kan, mungkin penyambung lidah antara Akang dengan Bapak itu sulit. Dengan siapa lagi? Pertama, Akang sebagai kepala BKPSDM yang otomatis mengelola manajemen birokrasi, mau nggak mau hubungan dengan Bapak kan langsung, ya kan? Bapak juga perlu orang yang memang bisa dipercaya, ya kan? Ya tugas Akang itu mungkin masih masukan ke Bapak, Pak, nyari dana dari luar negeri lah, bangun kabupaten, bisa saya rasa Pak. Pak Bupati Kiai, kelingnya banyak. Oh, Ya nanti saya ngasih masukan lah, si dorong. ulah PR-an kabupaten, bos. Ngerakeun urang pada. Ya mudah-mudahan. Ya kan? Akang tahu nggak, saya pernah pagi-pagi ngopi di depan masjid, saya lihat patung di Pataraksa nggak ada Pak. Menghilang maksudnya? Hilang Pak. Teman saya dari Bandung ngebel, itu patungnya ke Gunung Sate minta bantuan katanya. Pas di itu saya bangun Pak, mimpi asli Pak. Sedih Pak. Oke Pak Ilmi, makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf nih teman-teman semua. Jalur Podcast kalau ada kalimat kata yang kurang berkenan, ini habis Kang Mamannya ngajaknya mancing-mancing terus saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.